Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'riduhu nisful Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun rubu'ul Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'riduhu thalathul Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin di hari yang ke-8 Ramadan ini 1446 Hijriah. Kita orang tidaklah ahli ibadah, tidak ahli tahajud, tidak ahli Al-Quran, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan setiap hari untuk menikmati Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu jemaah Masjid Paripurna Darul Aman, pada kesempatan ini yang menyampaikan kajian zuhur adalah Ustaz Haji Mahalid Sabit. Qadarullah, beliau berhalangan, izinkan kami Bapak Ibu untuk sebagai pengganti pengisi tadabbur Al-Quran di juz 30. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara surah-surah di dalam Al-Quran 114, surah yang ke-99 yang jumlah ayatnya 8, yang kemudian surah ini juga salah satu yang menggambarkan, yang menceritakan, yang memafarkan tentang peristiwa Ardul Mahsyar, atau yang disebut dengan pada mahsyar, hari pembalasan. Surah Al-Zalzalah ini bermaknakan dengan goncangan yang dahsyat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Umar, orang yang membaca surah Al-Zalzalah ini nisfuhul Quran, maka sama dia sudah membaca separuh daripada Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'riduhu rubu'ul Quran. Kalau dia membaca surah Al-Kafirun, sama dia sudah membaca seperempat Al-Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'riduhu thalathul Quran. Kemudian apabila dia membaca surah Al-Ikhlas, sama dia sudah membaca sepertiga dari isi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mencoba menyebutkan tadabbur satu persatu surah Al-Zalzalah ini, setiap Al-Quran itu, surah itu diturunkan mesti mempunyai asbabun nuzul.
Diyakini bahwa walaupun berbeda pendapat, surah ini lebih cenderung turunnya di kota Mekah Al-Mukarramah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Apa sebab musabab diturunkan Al-Quran surah Al-Zalzalah ini? Terdapat suatu ketika dua orang sahabat Nabi di zaman Rasulullah. Dia ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah. Tapi sahabat yang satu ini, di samping dia ahli ibadah, juga mohon maaf meremehkan dari ibadah-ibadah yang kecil, seperti kullu ma'rufin sadaqah, seluruh perbuatan baik itu adalah sedekah. Seperti dia ketika berjumpa dengan temannya yang seiman tersenyum, itu adalah ibadah ringan yang bernilai ibadah. Tapi sahabat ini ketika jumpa dia tidak melakukan hal tersebut. Sahabat yang satu lagi, dia ahli ibadah, rajin ke masjid, tapi juga melakukan ibadah-ibadah ataupun dosa kecil. Seperti ketika sholat melalaikan waktu, kemudian ketika berbuat kebaikan mau ulur-ulur waktunya. Maka atas peristiwa ini, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah pun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan memperlihatkan. Dan walaupun sebesar biji zarah pun dosa yang kita lihat, yang kita lakukan, Allah pun akan memperlihatkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat di dalam berbagai tafsir, di antaranya tafsir Al-Misbah dikarang oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza zul, dan apabila bumi Allah Subhanahu wa taala digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, kemudian berputar dengan putaran yang dahsyat, maka apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi ini mengeluarkan seisi yang ada di dalamnya. Maka menurut kitab Misbah ini mengatakan bahwa kalau pernah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menaiki pesawat, ketika kita naik dan turun, pas turun itu kita melewati awan. Maka ketika awan dilewati, pesawat itu akan terasa bergetar. Ketika pesawat tadi bergetar, yang kita rasakan di dalam hati, ya Allah, apakah kita ini jatuh? Apakah kita ini selamat? Maksudnya bagaimana? Kita khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk sampai dengan selamat. Dalam surah Al-Hajj dijelaskan zilzilatul itu, goncangan itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 1 Allah katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, takutlah kepada Allah,
Karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang dahsyat. Di mana di surah Al-Infitar dijelaskan idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal buhuru fujirat wa idal quburu bu'sirat. Apabila nanti langit ini turun ke bumi, kemudian bulan-bulan jatuh ke bumi, kemudian apa yang ada di bumi akan keluar. Wa idzal qubur bu'tsirat, dan apa yang ada di kubur akan keluar. Maka masa itu disebut dengan ardul mahsyar. Padang mahsyar, hari kiamat yang kita semua tidak bisa menghindar, mengelak ataupun pergi dari tempat tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah Subhanahu wa taala mengoncangkan, menggerakkan daripada bumi ini, maka seisi dari bumi ini akan keluar. Lalu di ayat selanjutnya Allah katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala al-insanu ma laha. Sebahagian pada manusia yang tahu bahwa hari kiamat sudah datang, maka mereka akan bersiap-siap karena amal semasa di dunia sudah disiapkan untuk pulang menghadap Allah. Namun apa yang terjadi, sebahagian daripada manusia waqala al-insanu ma laha, dan dia bertanya, kenapa bumi ini seperti ini? Seakan-akan dia tidak menerima bahwa kiamat sudah datang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika si mayat itu sudah dimandikan, dikuburkan, ada dua keadaan. Idza janazatun salih, apabila jenazah semasa hidup berbuat baik, berbuat amal, maka jenazah yang baik itu berkata, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Segerakanlah, cepatkanlah, lakukanlah. Kenapa? Karena jenazah ini sudah cukup amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak robanya nanti Bapak Ibu, mohon maaf, di akhir Ramadan ini kita pulang kampung, kendaraan sudah ada, mobil sudah ada, kuenya sudah ada. Kita pulang, walaupun masih 2 minggu terasa nikmat, karena persiapan ada. Jenazah kedua apa yang terjadi? Wa idza janazatun ghairu salih. Tapi ketika jenazah itu tidak ada persiapan, belum siap amal, maka berkata, ya wailaha aina tazhabuna biha. Wahai orang yang membawa keranda, kemana hendak kalian bawa diriku? Karena apa? Karena belum siap amal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini juga salah satu sunnah ketika ada jenazah yang meninggal apabila baik semasa di dunia, segera dikuburkan. Lalu di ayat selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mereka yang bertanya-tanya itu, kenapa bumi ini hancur, kenapa bumi ini bergerak dan bergoncang? Yang goncangannya itu bak seperti dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah, yauma taqutul jibalul mabathus. Seperti gunung, seperti kapas yang berterbangan. Seperti kapas yang berterbangan, begitu dahsyatnya dari goncangan tersebut. Apa kata Allah? Pada hari itu mereka akan diberitakan tentang apa yang mereka buat semasa hidup. Di dalam tafsir Al-Misbah ini disebutkan nanti setiap kita ini akan diputar film kita, kehidupan kita masing-masing, sesuai dengan laporan yang ditulis oleh Ratib dan Atid. Malaikat yang baik, malaikat yang buruk. Kalau semasa hidup baik, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka pada hari itu manusia yang ada di kubur akan keluar dengan bermacam-macam keadaan, kemudian diperlihatkan oleh Allah atas perbuatan mereka. Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Mi'raj, menghadap kepada Allah langit 1, 2 sampai langit 7. Di antara langit itu Nabi Muhammad melihat ada orang yang dibangkitkan di dalam kuburnya itu lidahnya panjang. Mohon maaf lahir batin, berkata Rasulullah, wahai malaikat, kenapa ini manusia ketika dibangkitkan di dalam kubur lidahnya ini panjang? Inilah gambaran, hai Muhammad, umatmu nanti di akhir zaman ketika dia bangkit dari kubur lidahnya panjang. Mereka yang pandai membolak-balikkan kebenaran dengan lidahnya. Ada Nabi Muhammad melihat, mohon maaf lahir batin, mereka mempunyai alat kelamin yang besar, baik laki-laki dan perempuan. Bertanya Rasulullah, kenapa ini wahai malaikat? Ini mereka gambaran, wahai Muhammad, ketika di dunia berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa yang terjadi di ayat 7 dan 8? Maka ketika Allah sudah memelihatkan mereka bangkit dari alam kuburnya dengan menurut amalnya masing-masing, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kebaikan itu baik sebesar biji zahra. Di dalam satu makna biji zahra ini, kalau zaman dulu itu hal yang paling kecil adalah seekor semut yang hitam. Tapi daripada pendapat lain, satu zahra ini seperti debu yang bertebangan yang tidak nampak. Andai kita Bapak Ibu yang meyakini ketika melakukan safar, memakai pesawat, kita tayamum di dalam pesawat tersebut. Kita letakkan tangan kita di bangku pesawat yang kita yakini debunya ada di situ. Maka sebagian pendapat khairiyarah itu adalah kebaikan walaupun dia sebesar debu yang tidak nampak. Namun apa yang terjadi? Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu juga nanti ketika orang yang akan melakukan dosa perbuatan walaupun sebesar debu yang bertebangan tadi, syarran yarah, Allah juga akan membalasnya. Ada yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah membaca ayat ini, sampai dia kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dia meneteskan air mata, menangis sejadi-jadinya, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada di antara umatmu ini yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Rasulullah menjawab, mesti semua kita adalah hamba-hamba yang berdosa. Tetapi di antara hamba-hamba yang berdosa itu, Allah paling cinta kepada orang yang suka bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Hai orang-orang yang berbuat maksiat yang berlebihan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kita ragu daripada ampunan Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Zalzalah ini salah satu pada surah yang menceritakan dahsyatnya goncangan hari kiamat. Pertama, mengajarkan kita bahwa hari kiamat itu cepat atau lambat akan datang. Kedua, surah Al-Zalzalah ini memberitakan kepada kita sebesar apapun perbuatan baik dan buruk akan Allah balas dan Allah lihatkan melalui daripada amal kita semasa di hidup. Yang ketiga,
hikmah dari surah Al-Zalzalah ini memberi berita kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi yaumil qiyamah ataupun hari pembalasan. Semoga yang sedikit ini bisa membawa ilmu untuk kami dan juga untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.